Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-87 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Meisin, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Rini Marjan sebagai Sariti, Beni sebagai Sanding, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Ape Burhan sebagai Banyak Dekur, Dahlan sebagai Ki Panggala, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Sanding putus asa. Dia nampak kebingungan. Dia merasa tak bakal bisa mengalahkan Arya Kamandanu, tapi terpaksa menghadapinya. Sariti merasa iba melihat kekasihnya murung dan lesu. Sudahlah, Kakang. Jangan putus asa. Sariti, bagaimana aku tidak cemas dan putus asa? Besok malam aku sudah harus bertarung, dan aku tahu bahwa aku yang bakal kalah. Bagiku, kau akan tetap keluar sebagai pemenang, Kakang. Kau hanya menghibur aku, Sariti. Tidak, Kakang. Aku akan berusaha agar kaulah yang keluar sebagai pemenang. Lalu, apa yang akan kau lakukan, Sariti? Aku akan menemui Kakang Kamandanu.
Bagus. Aku yakin kau yang bakal memenangkan pertarungan itu, Le. Saya tidak tahu untuk apa bertarung, Ayah. Kau bertarung untuk calon istrimu. Untuk Sariti. Saya belum bermaksud mencari istri. Dan saya tidak mencintai Sariti. Kami tidak mempunyai hubungan apapun. Bahkan baru sekali saya bertemu dengannya. Ya, baiklah. Kalau begitu, kau akan bertarung untuk persahabatan ayahmu dengan Adi Banyak Dekur. Apakah persahabatan itu harus dibina dengan mengorbankan kebahagiaan seseorang? Persahabatan adalah sesuatu yang mulia. Tapi apakah artinya kemuliaan itu kalau harus dibayar dengan penderitaan sepasang suami istri? Kamandanu, kau jangan mengajari orang tuamu. Aku ini pernah menjadi muda, tapi kau belum pernah menjadi orang tua. Saya hanya mengemukakan pendapat saya. Saya tidak mau menjadi seekor bebek yang penurut. Baiklah. Kau jangan menjadi bebek. Tapi kau juga jangan menjadi sapi yang tolol. Ayo, kau harus berlatih lagi, Le. Kau harus bertarung untuk menjaga nama baik orang tuamu. Ya, bagus. Ada apa, Bi? Ada yang mencari Angger. Siapa? Sariti. Malam-malam begini. Ada perlu apa dia? Entahlah. Katanya dia mau mengatakannya sendiri pada Angger Kamandanu. Sekarang dia menunggu di balik pagar halaman samping. Di bawah pohon kelapa gading. Ayo, cepat temui dia, Angger. Kasihan. Mengapa Bibi tidak suruh masuk saja? Anaknya tidak mau. Sudah Bibi suruh, tapi tidak mau. Baiklah. Arya Kamandanu melangkah ke halaman samping. Dia menengok kiri kanan. Tak nampak seorang pun di sana. Juga di bawah pohon kelapa gading, tak ada siapa-siapa. Suasana sangat sunyi. Arya Kamandanu sudah akan membalikkan tubuhnya ketika... Kakang, aku di sini, Kakang. Oh, kau Sariti. Iya. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu, Kakang. Aku tak punya kesempatan lagi. Ayo, masuklah ke rumah. Jangan, Kakang. Di sini saja. Aku takut ada orang lain melihat kita. Tadi aku menunggumu di bawah pohon kelapa gading itu. Tiba-tiba ada orang lewat. Maka buru-buru aku bersembunyi di sini. Kau aneh sekali, Sariti. Apa yang ingin kau katakan? Tentang pertandingan bambu kuning besok, Kakang. Iya. Besok aku harus bertarung dengan Sanding pacarmu. Apakah aku tidak bisa memohon sesuatu padamu, Kakang? Untuk kali ini saja. Barangkali seumur hidup hanya sekali ini saja aku memohon sesuatu padamu. Tapi aku tak akan melupakan selamanya kalau Kakang sudi meluluskan permohonanku ini. Apa yang kau inginkan dariku, Sariti? Kumohon besok Kakang jangan datang untuk bertarung. Jangan bertarung. Iya, Kakang. Janganlah Kakang datang untuk bertarung. Kuharap Kakang sudi mengundurkan diri. Oh, iya. Aku tahu persoalan yang kalian hadapi. Kuharap kebijaksanaan Kakang Kamandanu. Kalau sampai Kakang datang dan bertarung dengan Kakang Sanding, berarti Kakang menghancurkan kebahagiaan kami. Kakang Sanding juga sudah mengakui
bahwa dia tidak bakal mampu mengalahkan Kakang Kamandanu. Tapi rasanya sulit untuk memenuhi permintaanmu, Sariti. Kumohon kebijaksanaan Kakang. Sekali ini saja, Kakang. Bagaimana kata orang? Kalau sampai aku tidak datang, bagaimana nanti tanggapan ayahmu sendiri? Beliau tentu akan tersinggung dan menganggap kami menghina keluargamu. Lalu bagaimana, Kakang? Agak sukar juga memecahkan persoalan ini. Secara pribadi, aku pun tak ingin datang ke pertarungan besok. Tapi aku sendiri terpojok. Karena itu aku harus datang. Aku harus bertarung dan disaksikan banyak orang. Aku harus bertarung untuk nama baik orang tuaku, Sariti. Kalau begitu, Kakang sampai hati menghancurkan kebahagiaan kami. Sama saja Kakang membunuh kami di depan orang-orang. Sariti, aku tidak bermaksud begitu. Tapi akibatnya akan seperti itu. Kakang Sanding tidak mungkin bisa mengalahkan Kakang Kamandanu. Dia pasti akan malu sekali, Kakang. Dia akan terpukul sekali. Dia akan kehilangan segala-galanya. Ya, mungkin memang sudah nasib kami. Aku pun tidak pernah mengira bahwa mengapa harus ada pertarungan, Kakang. Mengapa aku harus dijadikan barang rebutan? Ini tidak lucu. Keputusan kepala desa itu tidak lucu. Tidak adil. Tenang, Sariti. Tenanglah. Marilah kita pecahkan masalah ini dengan kepala dingin. Tapi bagaimana caranya, Kakang? Kalau Kakang tidak mau mengalah, kalau Kakang datang juga ke pertarungan besok, habislah semuanya. Baiklah. Kau benar, Sariti. Kukira memang harus ada yang mau mengalah. Dan akulah yang harus mengalah. Jadi Kakang sudi memenuhi permohonanku? Sariti, kadangkala susah bagi seseorang untuk mendapat kesempatan berbuat kebaikan. Yang seringkali terjadi adalah melakukan apa saja untuk kepentingan pribadi, kesenangan diri sendiri, kepuasan diri sendiri. Nah, bagiku, kesempatan itu sekarang datang. Dan aku akan menggunakannya sebaik-baiknya. Aku akan mengambil langkah-langkah untuk kepentingan orang lain. Aku akan membantu kalian dalam membina sebuah kebahagiaan suami istri. Dan ini kulakukan dengan rasa tulus, dengan senang hati. Terima kasih, Kakang Kamandanu. Kau tidak usah khawatir. Aku tidak akan mengganggu kebahagiaanmu bersama Sandi. Jadi, Kakang tidak akan datang ke pertarungan besok? Bukan begitu. Aku tetap harus datang. Jadi Kakang masih akan bertarung? Iya. Aku akan bertarung. Bukan untuk kemenanganku sendiri, tapi untuk kemenangan kalian. Terima kasih, Kakang. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Sungguh mulia jiwa Kakang Kamandanu. Aku tidak akan bisa membalas ketulusan hatimu ini, Kakang. Mudah-mudahan Yang Maha Kuasa yang akan membalasnya. Kau belum berangkat, Kakang? Sebentar lagi hari akan gelap. Aku akan berangkat sekarang. Aku harus mengenakan pakaian ini dulu. Pakaian apa itu? Pakaian adat di daerah kami. Jika seorang laki-laki akan bertarung di atas bambu kuning, maka dia harus mengenakan pakaian seperti ini. Pertarungan itu nanti pasti akan seru. Iya, biasanya begitu. Tapi agaknya kali ini pertarungan tidak akan seru. Mengapa? Karena aku harus bertarung untuk kalah. Kalau kau kalah, bukankah kau akan mencemarkan nama baikmu sendiri? Apa? Nama baik? Aku tidak peduli dengan nama baik. Biar saja aku kalah. Aku harus bangga walaupun aku kalah. Aku tidak akan merasa harga diriku jatuh. Dan sebenarnya aku tidak menginginkan pertarungan ini. Aku hanya mau datang demi melegakan hati ayahku.
Mesin, aku berangkat dulu. Hati-hati, Kakang. Kau mau dengar? Kalau misalnya kau yang menjadi Sariti, aku akan bertarung sampai mati. Mana anakmu, Kakang Hanggareksa? Mana Kamandanu? Memang keterlaluan anak itu. Tadi aku ajak berangkat sama-sama tidak mau. Jangan-jangan dia tidak mau datang. Kalau sampai tidak datang, akan kupuntir batang lehernya. Pasti dia sedang bermalas-malasan. Dasar sapi tolol. Semuanya sudah siap? Mana anakmu, Hanggareksa? Tunggu sebentar, Kakang Panggala. Sabar sebentar. Mungkin sedang dalam perjalanan menuju kemari. Jangan-jangan dia takut lalu tidak mau datang. Anakku pasti datang. Tenang saja. Duduklah saja baik-baik. Bagaimana Banyak Dekur? Menurut pendapatmu, siapa nanti yang bakal keluar sebagai pemenangnya? Anakku atau anaknya Hanggareksa? Aku tidak bisa meramalkan, Kakang. Kita lihat saja nanti. Nah, itu dia. Kamandanu sudah datang. Sapi tolol. Cepat. Mengapa lama benar? Mengapa baru datang? Ayo cepat, orang-orang sudah pada menunggu. Nona Mesin, kok ruangan tidurnya kosong? Di belakang juga tidak ada. Di serambi tidak ada. Kemana dia? Wah, jangan-jangan diam-diam dia pergi. Sementara itu di halaman rumah Banyak Dekur semakin ramai dikunjungi orang. Mereka ingin menyaksikan upacara adat yang bernama Pesta Bambu Kuning. Upacara seperti ini sudah ada sejak dulu, sejak zaman Singasari baru berdiri. Pesta ini dimaksudkan sebagai jalan keluar bagi seorang gadis yang diperebutkan dua orang pemuda. Dua pemuda itu diharuskan memperlihatkan ketangkasannya di atas potongan-potongan bambu kuning yang ditancapkan ke tanah. Tinggi potongan bambu kurang lebih 2 kali tinggi orang dewasa, dan jumlahnya 40 potong. Pertama kali si pemuda harus menunjukkan ketangkasannya dengan berjalan-jalan atau berlompatan di atas potongan bambu. Dan kedua, dia harus bertarung dengan menggunakan sebatang tongkat rotan. Bagi si pemenang, berhak memperoleh si gadis sebagai imbalannya. Bagaimana Sariti? Apa kau sudah menemui Kamandanu? Kau tidak usah khawatir, Kakang. Kau pasti akan keluar sebagai pemenangnya. Sebenarnya aku malu. Malu sekali, Sariti. Kau tidak usah malu, Kakang. Hanya dengan cara seperti ini, kita akan berhasil mencapai apa yang kita cita-citakan. Tapi, di mana harga diriku sebagai laki-laki, Sariti? Aku berhasil mempunyai istri karena pengorbanan laki-laki lain. Sudahlah, Kakang. Lihat, rupanya acara sudah akan dimulai.
Memang benar, setelah bende dipukul 3 kali, maka kepala desa maju ke depan. Kepala desa memberikan sedikit pengarahan pada mereka yang akan bertarung. Dan setelah pengarahan selesai diberikan, maka upacara dimulai. Kepala desa mengguyur tubuh Sanding dan Arya Kamandanu dengan air bunga 3 rupa, mawar, kantil, dan melati. Dan setelah itu, dia kembali lagi ke tempat duduknya. Yang pertama kali tampil adalah Sanding, pemuda dari desa Tumangkar itu. Sanding menarik napas dalam-dalam sambil memusatkan perhatiannya. Kemudian pemuda itu melompat ke atas potongan bambu kuning. Kaki Sanding hinggap di atas potongan bambu kuning bagaikan seekor burung elang. Kemudian dia berlompatan ke sana kemari. Kakinya seperti lengket di atas bambu. Sanding terus beraksi memperlihatkan ketangkasannya. Sekali waktu, dia hampir terpeleset, tapi tubuhnya segera melenting dan kembali kakinya hinggap dengan cantik di atas. Apa yang diperlihatkan pemuda desa Tumangkar itu benar-benar mendebarkan. Suatu ketika, dia melompat tinggi dan jungkir balik di udara. Penonton sampai menahan napas, tapi mereka lega begitu kaki Sanding mendarat dengan mulus di atas bambu. Sanding semakin bersemangat ketika mendapat sambutan dan tepukan meriah dari penonton. Beberapa kali dia jungkir balik di udara, dan akhirnya setelah dirasa cukup, dia memutar tubuhnya dan melompat dengan manis ke atas tanah. Bagus, bagus. Kau anak yang hebat. Permainanmu bisa membuat orang pingsan karena ngeri. Ayo, sekarang mana Kamandanu? Mana anakmu Hanggareksa? Suruh dia naik ke atas bambu. Ayo! Empu Hanggareksa memberi isyarat pada Arya Kamandanu agar naik ke atas bambu. Arya Kamandanu melangkah ke depan. Semua mata tertuju ke arah pemuda desa Kurawan yang telah 5 tahun lamanya menghilang. Arya Kamandanu menarik napas panjang 3 kali. Dia tahu bahwa dia tidak tangkas seperti Sanding dalam permainan di atas bambu. Karena itu, dia bermaksud menggunakan aji sepi angin. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutannya? Apakah Arya Kamandanu benar-benar akhirnya harus mengalah dalam pertarungan melawan Sanding? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.